sama kayak gini. Nanti hasilnya akan dipresentasikan oleh 5 orang. Maju ke depan. Siap? Siap? Oke, kita nonton dulu ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai nampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Wah, hari ini tampaknya alam cukup bersahabat dengan kita. Alam, sahabat kita, sahabatmu itu namanya si Alam atau apa Pipo? Di FF ku gak ada tuh yang namanya Alam. Mo, maksudnya Pipo adalah keadaan alam di sekitar kita hari ini. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung ataupun masyarakat di sekitar kita. Itulah yang kita sebut dengan kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah contoh dari kenampakan alam. Begitulah. Indonesia adalah negara kepulauan yang punya banyak kenampakan alam loh. Masing-masing kenampakan alam memiliki ciri khas sendiri yang mempengaruhi penduduk yang hidup di sekitarnya. Berarti kalau tinggal di sekitar pantai, kerjaan orang di sekitarnya kebanyakan adalah nelayan kan? Itu kayak Pak Katuk dulu tinggal di pinggiran pantai. Iya, kalau yang tinggal di daerah pegunungan seperti kita ini, tentunya banyak yang bekerja sebagai petani. Jadi kenampakan alam itu hanya mempengaruhi pekerjaan. Atau ada lagi gak ya? Mungkin mempengaruhi popularitasku untuk jadi YouTuber kali. Coba jadi youtuber. Kenampakan alam dapat mempengaruhi ragam sosial budaya yang ada, Bo. Nah, popularitas mula yang akan dipengaruhi oleh ragam sosial budaya di tempat kita ini. Aku gagal paham nih. Bagaimana untuk membahas tentang kenampakan alam ini? Nanti sore kita main di rumahku. Pas banget kan? Lagi adem-adem seperti ini. Oke deh, sampai ketemu teman-teman. Selamat sore, Bimo. Hai Lula dan Bos, selamat sore. Wah, Om keren banget. Wah, iya. Habis dari mana, Om? Om baru balik nih Lula, makanya belum ganti pakaian. Om Pilot, Om Sutrisno, Om tahu gak luas negara kita? Loh, Bang, kok tumben sih nanyanya langsung ke luas negara kita? Gak apa-apa Lula. Ayo, sini kita ngobrol aja sambil duduk. Nah, Om kan pilot nih, sudah pernah terbang ke seluruh Indonesia belum? Belum sampai ke seluruh Indonesia sih, Paul. Kan Indonesia itu luas banget. Wilayah Indonesia mempunyai luas lebih dari 5 juta kilometer persegi. Dan 3/4 dari Indonesia ialah daerah laut loh. Tunggu Pak. Aku mau ikutan ngobrol. Ya, tentu boleh, Pipo. Mari duduk sini. Kencangkan sabuk pengamannya. Wah, Wah, Seperti selfie dalam pesawat. Letak
Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Dua pulau di antaranya, yaitu Pulau Papua dan Pulau Kalimantan, adalah pulau terbesar kedua dan ketiga di dunia setelah Pulau Greenland. Pak, di Indonesia banyak gunung berapi ya? Betul, Pipo. Kepulauan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas gunung berapi yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia pun mempunyai ratusan sungai yang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kehidupan masyarakat. Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Wah, Itu kayaknya ada emas, batu bara, hutan. Itu adalah komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang dapat diperdagangkan. Komoditas utama di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu migas dan migas. Apa itu migas dan migas? migas itu singkatan dari minyak dan gas bukan Pak? Benar sekali. Kekayaan alam migas itu contohnya seperti minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, timah, bauksit, batu bara, dan mangan. Kalau begitu, kekayaan alam dan migas adalah hasil alam yang bukan minyak dan gas kan Pak? Seperti hutan yang ada di sekitar kita ini. Ya, hutan di Indonesia juga merupakan salah satu kekayaan alam non migas kita. Selain itu, kekayaan alam di Indonesia juga menjadi daya tarik dalam pengembangan industri pariwisata. Oh, itu sebabnya banyak orang dari negara lain datang dan berkunjung ke negara kita sejak dahulu kala. Jadi, hal itu bisa mempengaruhi ragam budaya bangsa kita juga ya, Pak? Iya, Ipo. Contohnya, kebanyakan penduduk Indonesia di bagian barat dan tengah berasal dari bangsa Mongoloid yang ciri-cirinya memiliki kulit cerah dan rambut yang kaku. Seperti orang Aceh, Batak, Jawa, Dayak, Bali, dan Minahasa. Kalau Indonesia bagian timur merupakan keturunan dari bangsa Melanesia dan Negroid dengan ciri-ciri berkulit gelap dan rambut keriting seperti Maluku, Flores, dan Papua. Papua itu yang ada gunung saljunya bukan? Wah, kau pintar juga ya. Kamu betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke pegunungan, ayo kita istirahat sebentar. Ipo, tolong ambilkan minuman buat teman-temanmu ya. Iya, saking serunya sampai lupa. Oke, tadi udah nontonnya? Apa coba penampakan alam itu apa? Masih? Gunungan. Apa lagi? Gunung. Betul. Nah, tadi di video dijelasin bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua. Benua apa aja?
alam itu sama, hanya beda kata aja. Paham? Nah, bentang alam itu bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena adanya pergerakan bumi, hujan, dikarenakan letusan gunung juga. Terus Indonesia juga punya banyak banget bentang alam. Contohnya gunung di Indonesia ada gunung apa aja? Jaya Wijaya, apa lagi? Hah? Semeru, Ciremai, Lampung, Krakatau, apa lagi? Hah? Selamat. Apa lagi? Gunung Salak. Terus apa lagi? Gunung Rinjani. Gunung Kerenceng, betul. Di sini ada yang pernah mendaki nggak? Coba, ayo kemana? Kemana? Sebelum mana? Gunung mana? Ayo, mana? Ketangkoman. Gunung. Terus nih, kalian harus tahu perbedaan gunung dan pegunungan. Ada yang tahu nggak perbedaan gunung dan pegunungan? Apa? Coba. Perbedaan gunung sama pegunungan itu, kalau gunung itu satu, kayak gunung Tangkomas itu kan satu ya. Nah, kalau pegunungan itu terdiri dari beberapa gunung. Beda, kalau bukit itu lebih kecil, bukit itu lebih rendah dari gunung. Kalau gunung itu lebih tinggi. Paham? Oke. Selanjutnya ada pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Pantai mana? Coba ikut tanya. Apa lagi? Ancol. Apa lagi? Ada lagi? Pantai Timur. Yang di Jogja, pantai apa? Pantai apa? Pantai Parangtritis. Cewek-ceweknya ada yang tahu lagi pantai apa? Pantai Cerita bisa. Apa lagi? Yang di Garut apa? Kalian tahu nggak? Santo. Oke. Dan masih banyak lagi pantai di Indonesia. Kenapa? Kenapa di Indonesia banyak banget pantai, banyak banget laut? Karena Indonesia termasuk negara kepulauan. Paham? Oke. Nah, seperti yang tadi udah ibu jelasin bahwa bentang alam itu terdiri dari gunung, pantai, dataran rendah. Nah, gunung sendiri itu adalah tanah yang tinggi dan juga di sana udaranya sangat sejuk. Terus contohnya di sini ada Gunung Merapi, Gunung Bromo, dan juga ada Gunung Semeru. Yang kedua itu pantai. Pantai itu pertemuan antara laut dan dataran pasir. Betul nggak? Di sini contohnya ada Pantai Kuta. Pantai Kuta di mana? Coba ditanya. Pantai Kuta di Bali, betul. Pantai Parangtritis tadi di mana? Di Jogja. Dan juga ada Pantai Bunaken. Yang ketiga itu ada dataran rendah. Dataran rendah itu tanah yang datar dan letaknya rendah. Biasanya itu mayoritas penduduknya itu sebagai petani, pekebun. Kita ada di dataran rendah, anak-anak. Karena kita ada di dataran pantainya dataran rendah. Kalau rendah itu kayak gunung kayak gitu. Kita juga maksudnya dataran rendah karena kita berada di permukaan yang datar. Dataran tinggi itu kayak di gunung. Yang selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, tanahnya itu sama datar, tapi tinggi kayak di puncak Bogor. Ada yang pernah
Ibu bedanya sungai sama lembah itu apa? Kalau sungai itu ada hulunya, ada hulu dan hilir. Sedangkan kalau lembah itu di antara pegunungan dan juga bukit. Jadi di antara pegunungan dan bukit itu ada yang namanya lembah. Betul. Terus di sini ada juga yang pertama, tentang alam itu mempengaruhi lingkungan, baik itu pakaian, tempat tinggal, dan juga pekerjaan. Pakaian di dataran tinggi pasti pakaian tebal-tebal, betul? Kenapa? Karena dingin. Kalau kita di sini pakai jaket misal siang-siang, kepanasan nggak? Kepanasan, betul? Apa? Iya, tapi maksudnya dingin karena kita berada di dataran yang rendah. Terus tempat tinggal juga, kalau misalnya di pantai, rata-rata itu kayak rumah panggung. Kenapa? Karena takut airnya naik. Terus pekerjaannya juga biasanya berbeda-beda. Kalau misalnya kita di dataran rendah, pekerjaannya ada apa aja? Petani. Terus apa lagi? Apa? Pegawai bangunan. Apa lagi? Supir angkot. Ojek. Apa lagi? Taksi. Apa? Terus masih banyak kalau di dataran rendah itu pasti banyak. Kalau misalnya di pegunungan, apa? PLN, betul. Kalau di pegunungan biasanya pekerjaannya apa? Petani sayur. Terus apa lagi? Petani buah bisa. Wisata bisa. Apa lagi? Apa lagi yo? Kurban, jualan, oleh-oleh, bisa villa biasanya. Terus kalau misalnya di daerah laut kayak pantai atau nelayan, selain nelayan apa lagi? Apa? Baru bisa. Apa lagi? Ya sebelah sini belum ada suaranya. Apa lagi? Ah, di pantai. Dulu bisa. Petani rumput laut. Petani kerang bisa. Oleh-oleh. Menjaga pantai, betul. Jadi anak-anak, setiap daerah itu pasti berbeda-beda profesinya. Nah, nanti di sini tentang pekerjaan ini kita akan buat yang namanya diorama. Nah, di sini itu ada 4 macam bentang alam. Yang pertama itu ada dataran tinggi atau pegunungan, ada dataran rendah, ada pantai, dan juga ada di hutan. Nah, nanti setiap kelompoknya akan mendapatkan 3 lembar dari ibu. Yang 2 lembar ini untuk membuat yang seperti ini. Nanti tinggal digunting aja, udah ada petunjuknya, oke? Nah, nanti di sini juga ada profesi. Ada berbagai macam profesi, kalian harus sesuaikan. Misalnya di sini ada pantai, gambar pantai. Nanti profesinya cari. Di sini misalnya ada nelayan. Nah, nanti kalian tempel di bagian pantai. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Iya, digunting. Paham? Udah bawa gunting? Udah dapat kelompoknya? Oke, itu lagi ya. Siapa?
Anak-anak, nanti hasil diguntingnya kayak gini. Terus habis itu dilipat. Dilipat jadi kayak gini. Terus kan ada bacaan lem di sini, berarti nanti ini dilem jadi kayak gini. Karena jadi sudut siku-siku. Berempat boleh, bertiga boleh, yang keempat yang mau oleh langsung ke depan ya. Tadi ada yang kurang ya? Digunting ininya. Gambar sama tulisan ini tadi digunting nanti ngelemnya di bawahnya. Terus ininya mah bebas mau bentuk mini mau pot. Ya. Nah, orang itu kan guntingnya bebas mau program boleh mau ngikutin gambar ini boleh. Ya. Lemnya di depan kalau mau bawa lemnya ke depan ya.
Hey!